Hey guys, welcome to Daily Screen. Bagaimana jika superhero berubah menjadi zombie? MCU mengangkat premis ini ke dalam series What If episode 5. Ini adalah alternatif reality yang tentunya disebabkan oleh Nexus event ketika Hank Pym mencoba membawa pulang Janet Van Dyne. Dalam upaya tersebut, seperti yang kita tahu, Hank Pym memasuki Quantum Realm. Tidak seperti storyline yang ada di film Ant-Man and the Wasp, Janet di What If episode 5 ini sudah berubah menjadi seorang zombie. Selanjutnya Hank Pym pun ikut terjangkit dan dalam waktu yang cukup cepat, virus zombie menular dan mengubah para superhero Marvel menjadi zombie. Nah, event ini sebenarnya diadaptasi dari sebuah meta-series komik Marvel berjudul Marvel Zombie. Di video kali ini, kita akan menelusuri dunia zombie di multiverse-nya Marvel. So, sekarang tanpa berlama-lama lagi, inilah dia asal-usul dari Marvel Zombie. Marvel Comics ternyata pernah merilis sebuah series yang terbagi menjadi 5 isu pada Desember 2005 hingga ke bulan April 2006. Komik series ini ditulis dan juga diilustrasikan oleh penulis The Walking Dead, yaitu Robert Kirkman dan juga Sean Phillips. Sementara untuk covernya ditangani oleh Arthur Sudam. Set dari story arc ini berada di alternatif reality, tepatnya di Earth 2149. Sebenarnya asal-usul virus ini tidak diketahui. Yang jelas, di Earth 2149 ini merupakan universe di mana virus zombie ini semuanya bermula. Suatu hari, karakter Marvel yang bernama Sentry dari universe tersebut tiba di kota New York. Nah, di momen ini, Sentry ternyata sudah berubah menjadi seorang zombie. Dia kemudian menginfeksi para Avengers dan secara otomatis mengubah mereka menjadi zombie. Para superhero yang pertama kali terinfeksi diantaranya ada Luke Cage, Miss Marvel, Black Widow, Hawkeye, dan Kolonel Amerika atau yang kita sebut dengan Captain America di universe ini. Tidak seperti cerita zombie pada umumnya, Marvel memiliki versi yang jauh berbeda. Para superhero yang terinfeksi ini ternyata tetap memiliki kecerdasan dan juga kekuatan super mereka. Yang membedakannya, mereka ini diliputi rasa lapar terhadap darah dan juga daging manusia. Bisa kalian bayangkan betapa mengerikannya versi cerita ini, guys. Karakter yang sudah memiliki kemampuan luar biasa ditambah lagi dengan nafsu membunuh yang sangat tinggi, bisa kita bilang ini adalah superhero yang berubah menjadi super villain dalam versi yang sangat creepy. Proses infeksi dari zombie ini terjadi begitu cepat, virus menyebar dan juga meluas ke seluruh tempat dalam waktu sekejap saja. Kolonel Amerika yang sudah berubah menjadi zombie pun akhirnya menggigit Spider-Man. Ketika digigit, Spider-Man memang sempat bertahan beberapa saat. Saat sampai di rumahnya, efek gigitan tadi barulah mulai bereaksi dan juga mengubahnya menjadi seorang zombie juga. Seperti perlombaan estafet, Spider-Man kemudian menginfeksi Mary Jane dan juga Baby May untuk menjadi seorang zombie. Nah, setelah itu, Peter Parker bertemu dengan Daredevil dan juga Nova. Ia kemudian menggigit Daredevil. Akibatnya, Daredevil benar-benar berubah menjadi seorang iblis seperti yang dibayangkan banyak orang. Sementara untuk karakter Nova, di sini ternyata ia berhasil kabur. Berlanjut ke lokasi lain, di sekolah mutant, zombie tim Alpha Fight menggigit Profesor X. Tim dari X-Men yang merasa sangat terguncang akhirnya berusaha untuk menghadapi para zombie itu. Kemudian tiba-tiba Magneto datang dan membunuh zombie tim Alpha Fight itu. Magneto kemudian menghancurkan kepala para zombie itu dengan benda-benda logam seperti kekuatan yang kita lihat di film maupun di komiknya. Selanjutnya, Magneto kemudian menawarkan kerjasama dengan X-Men untuk mengatasi semua serangan zombie ini. Para anggota X-Men yang saat itu masih bermusuhan dengan Magneto memang sempat ragu untuk tawaran tersebut. Tapi kemudian mereka tidak punya pilihan lain selain bekerjasama dengan Magneto. Kesempatan umat manusia adalah prioritas utama mereka pada saat itu. Kita beralih ke tempat lain, di sini ada Hank Pym dan juga T'Challa berlari menuju ke laboratorium Hank. Di momen ini, Hank Pym sebenarnya sudah digigit oleh zombie. Namun seperti Peter Parker, ia belum sepenuhnya berubah menjadi seorang zombie. Hank Pym kemudian menyadari bahwa suatu saat, ia akan berubah dan akan membutuhkan daging manusia. Ia pun berencana menjadikan T'Challa sebagai simpanan daging ketika ia sudah berubah. Di dalam laboratorium itu, T'Challa sempat tahu bahwa Hank Pym sudah digigit. Sayangnya, ia tidak sempat kabur setelah Hank Pym memukulnya sampai pingsan. Setelah menebar ancaman di kota New York, virus zombie ini selanjutnya menginfeksi banyak sekali kota dan juga negara. Proses ini bisa terjadi dengan sangat cepat dan dilakukan oleh satu orang saja. Pertanyaannya, siapa yang melakukannya? Sejauh ini apakah kalian bisa menebaknya? Dia adalah salah satu karakter dengan super speed di Marvel, yaitu Quicksilver.
Tentunya, dia adalah orang yang tepat untuk menginfeksi banyak sekali orang di seluruh dunia. Cerita awalnya, Pietro ini berniat menyelamatkan saudaranya, tentu saja Wanda Maximoff. Tapi ternyata yang dia selamatkan bukanlah Scarlet Witch yang sebenarnya, melainkan Mystic Zombie yang sedang menyamar. Mystic yang sempat digigit zombie terlebih dahulu, ternyata menggigit Pietro dan mengubahnya menjadi seekor zombie juga. Pada akhirnya dengan kekuatan super speed-nya, Quicksilver berlari melintasi lautan dan menginfeksi begitu banyak orang dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Akibat zombie Quicksilver, kengerian ini tidak lagi terjadi di kota New York saja, tapi juga terjadi di seluruh penjuru dunia. Di momen selanjutnya, si Hulk yang sudah berubah menjadi zombie menyantap Franklin dan juga Valeria Richard. Namun dalam percobaan itu, si Hulk berhasil dibunuh. Setelah itu, tim Fantastic Four pun mengambil tindakan. Mereka melakukan perjalanan untuk mencari orang-orang yang belum terinfeksi. Di tengah perjalanan, mereka bertemulah dengan Nova dan juga Thor. Kemudian, Fantastic Four menolong Nova dan juga Thor yang sedang diserang oleh sekelompok zombie. Setelah berhasil, mereka pun menuju ke Helicarrier Shield. Nah, di sana sudah berkumpul superhero tersisa yang belum terinfeksi termasuk juga X-Men dan juga Magneto. Di dalam camp ini, lagi-lagi sosok Nick Fury lah yang menjadi sosok pemimpin dalam situasi yang sangat sulit ini. Nick Fury di sini membagi para superhero yang tersisa menjadi dua tim. Tim pertama di sini diisi oleh Tony Stark, Reed Richards, dan juga Bruce Banner. Ketiga orang ini adalah karakter yang paling cerdas dan juga ilmuwan yang luar biasa. Fury di sini meminta mereka untuk membuat sesuatu yang bisa mengatasi wabah zombie ini. Superhero lain yang mengisi tim kedua tentu saja bertugas untuk menjaga pertahanan Helicarrier. Mereka semua ini ditugaskan untuk menghalau serangan zombie yang bisa datang kapan saja dan di mana saja. Di momen ini Nick Fury sebenarnya juga sempat meminta bantuan Dr. Doom. Sayangnya Dr. Doom menolak tawaran dari Nick Fury. Dr. Doom sudah menambahkan perisai energi di kastil Latveria miliknya. Teknologi yang dikembangkan oleh Doom ini menjadikan Latveria sebagai tempat yang paling aman dari tempat-tempat lainnya. Orang-orang yang ada di Latveria tentu saja berlindung di dalam kastil milik Doom tersebut. Namun Dr. Doom hanya memilih orang-orang yang dinilai layak untuk bertahan saja, seperti orang-orang yang masih punya cukup tenaga dan dalam kondisi yang sehat. Kita kembali ke keadaan di Helicarrier Shield. Tony Stark di saat ini membuat alat untuk membuka portal antar dimensi. Namun untuk Reed Richards, ia melakukan eksperimen lain. Naluri ilmuwan mereka ini tentu saja tidak bisa dibendung. Di momen ini Reed Richards melihat bahwa evolusi zombie itu adalah fenomena yang luar biasa. Ia kemudian meliti salah satu mayat zombie dan kemudian ia mengambil sedikit sel dan juga menyuntikkannya ke dalam tubuh anggota Fantastic Four yang lainnya. Di dalam masa percobaan itu, Reed Richards ternyata membiarkan dirinya digigit oleh anggota Fantastic Four yang sudah menjadi seorang zombie. Maka selanjutnya, kini seluruh tim Fantastic Four sudah berubah menjadi zombie. Mengetahui bahwa Tony Stark sedang membuat alat portal antar dimensi, zombie Fantastic Four menyerang Tony Stark untuk merebut alat tersebut. Mereka merebut alat tersebut untuk melintasi universe lain untuk mencari daging dan juga mangsa mereka. Dalam percobaan tersebut, Nick Fury mengambil alat tersebut dan berniat menghancurkannya. Tujuannya agar para super zombie yang sudah semakin banyak ini tidak menginvasi universe lain. Namun memang dalam rencana tersebut akhirnya rencana Nick Fury digagalkan oleh Fantastic Four. Dengan kecerdasan yang masih dimiliki oleh Reed Richards melakukan kontak dengan versi dirinya di universe lain. Menariknya, seorang Reed Richards di Ultimate Universe lain ternyata menerima sebuah sinyal dari Reed Richards versi zombie. Reed Richards dari Ultimate Universe itu dengan rasa penasarannya membuat portal dan memasuki Earth 2149. Setelah berhasil membuka portal, ia sangat kaget karena Fantastic Four di universe lain itu sudah berubah menjadi seorang zombie. Ketika Reed Richards dari Ultimate Universe tersebut diserang oleh super zombie Fantastic Four, Magneto datang menolong Reed Richards dan membawanya ke tempat persembunyian. Tempat persembunyian ini menjadi tempat pengungsian orang-orang yang masih selamat dari virus zombie. Dalam perkumpulan tersebut, mereka akhirnya kemudian berpikir untuk pindah ke universe lain setelah menyadari bahwa Earth 2149 ini sudah tidak punya harapan lagi. Nah, di momen inilah seorang Magneto melakukan sebuah pengorbanan. Magneto di sini membiarkan orang-orang yang tersisa untuk pindah ke universe lain. Magneto yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan sangat dibutuhkan pada saat itu, memilih bertahan untuk menghalau serangan super zombie dan juga menghancurkan portal tersebut. Hasilnya, orang-orang yang selamat dan juga masuk ke portal tersebut berhasil selamat atas jasa seorang Magneto.
Dalam cerita Marvel Zombie ini, bukan hanya Magneto saja yang melakukan pengorbanan. Secara mengejutkan, Dr. Doom yang tidak mau bekerja sama dengan Nick Fury pun melakukan hal yang sama dengan rakyat Latveria. Ternyata, Dr. Doom sudah lebih dulu membuat alat portal antar dimensi. Awal ceritanya, ia membuat alat tersebut untuk membantunya memperluas kekuasaan. Namun karena situasi yang sangat genting, Dr. Doom melakukan aksi heroik dan kemudian ia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan rakyat Latveria. Secara keseluruhan begitulah origin story bagaimana multiverse Marvel diserang oleh wabah zombie yang begitu hebatnya. Karena diterbitkan dalam bentuk series, cerita Marvel Zombie ini sebenarnya memiliki sequel dan juga sangat-sangat panjang. Yang Daily Screen bahas hari ini adalah awal mula kejadian besar di Marvel Comics ini guys. Event inilah yang menjadi inspirasi dari series What If episode 5. So mungkin hanya itu saja inti-inti bagaimana terjadinya Marvel Zombie di Marvel Comics. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian.